Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah, karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka kegiatan belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 6, yaitu bertanggung jawab menjaga amanah. Dilanjutkan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya etos kerja pribadi muslim. Selanjutnya makanan yang halal dan baik. Dan ini pertemuan terakhir atau materi terakhir, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa yang pertama kali terlintas di benak kalian mengenai syukur? Apa? Ada yang bisa menjawab? Terima kasih. Ya, bisa. Terima kasih. Ada lagi? Memanfaatkan setiap sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, betul. Oke. Bersyukur kepada Allah secara bahasa yaitu berterima kasih, mengakui dan memuji atas nikmat yang diterima. Ya. Kemudian untuk secara istilahnya yaitu mengakui dan menyadari sepenuhnya segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam lisan, hati, dan perbuatan, serta menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk secara lisan itu bagaimana? Ya, kita mengucap alhamdulillah, berterima kasih, kalau bahasa Sunda hatur nuhun dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam hati kita yakin bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karakter kita yakin bahwasanya segala sesuatu yang datang yang diberikan kepada kita adalah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perbuatan, bagaimana dari perbuatan? Contohnya kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku umatnya, ya, sholat 5 waktu, puasa, dan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Itu sudah mencerminkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika kita sudah ditolong oleh orang, diberi pertolongan, ya, kita akan dengan perbuatan kita munculkan gestur seperti apa. Kemudian secara lisan pun kita mengucapkan terima kasih. Tuh. Selanjutnya pentingnya bersyukur. Pertama, meningkatkan kualitas hidup. Apa saja nih? Pertama, kebahagiaan. Betul? Oke.
kesehatan mental. Selanjutnya hubungan sosial. Nah, bagaimana kebahagiaan ini? Tidak jauh tidak bukan, kalau kita sudah mengucapkan syukur akan bertambah rasanya kegelisahan mah. Bakal lagi gitu ya kegelisahan. Akan berganti dengan kebahagiaan. Kemudian kesehatan mental otomatis tadi yang disebut kegelisahan otomatis itu penyakit mental ya, tidak tenang dan sebagainya. Kalau kita bersyukur ditekadkan dengan niat yang kuat, mental pun akan semakin tenang. Kemudian hubungan sosial, tadi bersyukur punya teman yang baik, bersyukur masih diberikan rezeki, bersyukur masih diberi pertolongan oleh siapapun. Nah, seperti itu hubungan sosial juga. Kemudian di sini ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah otomatis ya. Pertama di sini ada ibadah. Ya. Ibadah itu melaksanakan segala perintahnya. Kemudian iman. Iman itu yakin. Ya, yakin. Kemudian keberkahan. Kalau sudah beribadah pasti akan beriman, pasti juga akan mendapatkan keberkahan di dunia, begitupun mudah-mudahan di akhirat pula. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, meningkatkan produktivitas. Kalau misalkan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Yang pertama, kita akan lebih fokus. Kedua, akan menambah dan mempunyai motivasi yang tinggi. Selanjutnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini nyambung dengan tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah nikmat. Ya, ini terdapat dalam Quran surat Ibrahim yang arti ayat 7 yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Itu sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta mengurangi negativitas. Yaitu pentingnya bersyukur, mengurangi negativitas diantaranya adalah keluhan. Jadi kita itu tidak akan banyak mengeluh kalau misalkan kita pandai bersyukur. Kemudian iri hati akan berkurang. Misalkan mulai hanya juara Olimpiade naon, nah kurang mampu iri. Nah kalau misalkan bersyukur alhamdulillah teman saya mendapatkan juara di Olimpiade apapun. Itu pentingnya bersyukur ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis syukur. Pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya menggunakan kesehatan untuk beribadah serta untuk bersedekah, ilmu untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu bersyukur dengan perbuatan. Selanjutnya di sini ada dalil-dalil tentang syukur. Nah, pertama saya akan bahas ayat Al-Qur'annya. Nah, tadi disinggung di awal Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, kemudian ada Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, ayat ini menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk berzikir, ya.
berzikir dalam arti mengingat Allah dan bersyukur serta melarang kufur nikmat. Kemudian Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Di sini artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Ya. Yang bunyinya Arab itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ayat ini menjelaskan sedikitnya. Di sini meskipun tidak secara langsung tentang syukur, ayat ini menunjukkan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan syukur adalah bagian integral daripada ibadah. Jadi bersyukur itu adalah suatu ibadah yang tidak terasa. Jadi tidak banyak orang yang pandai bersyukur, sudah diberikan nikmat banyak, enak, tapi ya malah ngeluh yang dilontarkan. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, tadi disinggung lagi Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ayat ini menjelaskan secara jelas menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala untuk menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur dan ancaman azab bagi yang kufur. Nah, jadi kadek ulah sampai nikmat anu kurang diperoleh teh jadi azab. Ya. Jadi sedikit banyak apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati itu semata-mata semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita banyak mengeluh. Kalau kita banyak mengeluh, naudzubillah, nanti kita bisa jadi atau jangan sampai kufur nikmat. Kemudian di sini hadisnya ada. Di sini ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Artinya, lihatlah orang yang di bawahmu dan janganlah melihat orang yang di atasmu, maka lebih layak agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Nah, ini hadisnya menjelaskan bagaimana mengajarkan cara melatih hati untuk bersyukur dengan melihat orang yang keadaannya lebih rendah dari kita, sehingga kita menyadari betapa banyaknya nikmat yang telah kita terima. Contohnya, banyak kan di luar sana orang-orang belum punya tempat tinggal yang layak, entah itu di kolong jembatan, entah itu di gubuk yang kurang aman. Banyak kan di sana tinggal di kandang ayam, di kandang kambing. Ya, kita bersyukur masih diberi tempat tinggal yang mana tidak kehujanan, tidak kedinginan, tidak kepanasan seperti itu. Itu wajib kita syukuri. Bahkan di luar sana pun banyak sekali orang-orang yang keterbatasan daripada fisiknya, mentalnya, dan lain sebagainya. Kita yang diberinya katakanlah akal yang baik, fisik yang sempurna, ada jiwa yang kuat, maka itu patut disyukuri. Bahkan di luar sana mau makan pun harus bekerja dulu seharian, paginya tidak makan atau tidak sarapan terlebih dahulu. Kita enak bisa sarapan, bahkan siangnya bisa jajan, bahkan nanti sorenya pun bisa jajan gitu. Kemudian di sini ada hadis lagi, yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik. Ya, artinya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia sabar dan itu baik baginya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan, baik saat bersyukur di kala senang maupun bersabar di kala susah. Nah, tapi alangkah lebih baiknya sabar diiringi syukur itu baik baginya, yaitu
ketika kita dilanda kesusahan, ingatlah bahwasanya masih ada yang lebih susah dari kita. Ya, selain sabar, kita juga bersyukur. Ketika kita sedang susah atau merasa rendah, sangat rendah, masih ada di luar sana yang kita tidak ketahui yang lebih rendah. Itu. Nah, kemudian di sini ada penerapan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mensyukuri kesehatan. Sehat, semua sehat. Pertama, di sini menjaga pola makan, berolahraga, menggunakan kesehatan untuk beribadah dan menolong sesama. Ya, mau sehat ibadah sih, dari deskelima, esek, ya, bahkan sampai alasan. Biasa, ketik oke, misalkan, nunggu tadi masuk ke masjid, nah, cuma di rumah. Mensyukuri kesehatannya. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakit. Gitu ya. Kemudian di sini ada lagi mensyukuri harta. Jadi juga sudah disinggung di luar sana banyak yang kesusahan. Kita yang serbanya katakanlah cukup, ya lebih bersyukur. Berinfak, bersedekah, menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah. Ya. Infak, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Memang dohirnya kelihatannya berkurang, tapi hakikatnya itu tabungan, bahkan dilipat gandakan di lain waktu, ya, atau dilipat. Kita tidak hanya Allah yang. Kemudian mensyukuri ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkannya kepada orang lain, tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Jadi ulah pelit itu ilmu, selagi itu membantu orang, sebarkan. Bersyukur orang bisa menolong, betul, bisa menolong orang lain. Bersyukur. Kemudian mensyukuri waktu luang, ya, menggunakannya untuk hal-hal produktif, tidak menyia-nyiakan waktu, beribadah, belajar atau membantu orang lain. Ya. Jadi gunakan waktu luang sebelum datang waktu sempit atau masa sempit. Gunakan masa luang sebelum datang masa sempit. Ya. Kemudian mensyukuri orang tua dan keluarga, berbakti, menghormati, menyayangi dan mendoakan mereka. Tuh ya, kita harus bersyukur yang masih lengkap dan yang sudah tidak lengkap kita doakan seperti itu. Karena doa itu akan selalu terpanjatkan, tidak akan tertukar. Nah itu penerapan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga pasti sudah lewati, sudah merasakan dan sebagainya. Kemudian manfaat praktis bersyukur, pertama meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Betul sekali. Kemudian menjauhkan diri dari keluh kesah dan rasa tidak puas, sangat betul. Kemudian membangun sikap optimis dan positif. Kemudian mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Nah, itu manfaat praktis daripada bersyukur. Ada yang bertanya? Kita simpulkan, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain, bersyukur adalah inti dari ibadah dan kunci kebahagiaan. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan hati, lisan dan perbuatan. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat bagi yang suka bersyukur.
materi terakhir di semester 2 kelas 11 ya, kurikulum merdeka, itu bab 10 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat memberikan ibroh dan manfaat bagi kita, pengingat untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak kita harus syukuri, bercermin di bawah kita masih ada yang lebih kurang dari kita. Maka kita harus lebih pandai-pandai lagi untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin dicukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu di semester 1 naik tingkat jenjang kelas 12. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, kata yang kurang berkenan di hati kalian selaku peserta didik. Kita saling memaafkan, karena sejatinya kepintaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kebodohan itu murni daripada manusia itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.